Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang menuntun kita, sehingga kita tiba di hari ke-28 dari 100 hari berdoa Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia, Kamis 23 April 2020, dengan judul Dikuatkan Melalui Firman. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan akan pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk seketika dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena saat ini kami diberi kesempatan untuk berada di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan tolong singkirkan kuasa kegelapan yang ingin mengambil firman itu dari kami. Beri pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih, ayat kita terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Bila saudara membawa Alkitab atau sementara memegang Alkitab, mari kita membukanya bersama-sama. Bunyinya, sebab firman Allah hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku, apa kira-kira maksud perkataan dari Rasul Paulus? Pedang bermata dua. Ketika saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana bentuk dari pedang bermata dua, saya mencoba mencarinya. Kemudian saya mendapati bagi bangsa Israel ada jenis-jenis pedang. Kira-kira ada 10 jenis dan bentuknya. Tetapi tidak satu pun di sana disebutkan itu adalah pedang bermata dua. Kemudian saya melanjutkan untuk mencari bentuk dari pedang bermata dua. Saya mendapati bahwa pedang bermata dua adalah salah satu senjata yang dipakai oleh bangsa Romawi dulu ya. Dan pedang bermata dua ini memiliki tentunya dua sisi yang tajam dan ujungnya yang runcing. Jadi ke arah mana saja bila seorang tentara Romawi mengayunkan pedangnya, maka dia sedang mengayunkan kematian. Dan saudaraku, disebutkan di sana bahwa dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan dunia. Dari sini saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui gambaran kekuatan pedang yang digambarkan oleh Rasul besar itu? Firman Allah digambarkan sebagai kekuatan, disebutkan kekuatan yang dahsyat. Karena firman Allah itu disebutkan sebagai lebih tajam dari pedang yang bermata dua, yang setiap ayunannya dulunya tentunya membawa aroma kematian. Tetapi saat ini firman Allah sangat tajam untuk memotong, memisahkan segala yang najis dan yang kudus. Nah, kita sebagai orang percaya, kita tentunya bangga memiliki firman yang dahsyat. Firman ini begitu dahsyat yang sanggup membelah hati kita dan membongkar setiap kejahatan kita, kebusukan kita ya, sebagai umat yang berdosa. Sekaligus dia akan menginsafkan kita akan pentingnya untuk kembali merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon keampunan demi keselamatan jiwa kita. Saudaraku, di dalam tulisan Nyonya White dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 143 mengatakan, oh, orang-orang itu akan takut kepada Tuhan. Oh, mereka akan mengasihi Tuhan. Oh, utusan Tuhan
akan merasakan beban jiwa-jiwa yang binasa. Maka mereka tidak hanya akan berbicara, tetapi mereka akan memiliki kekuatan Allah yang menghidupkan jiwa mereka. Dan hati mereka akan bercahaya dengan api kasih Allah. Karena kelemahan mereka akan menjadi kekuatan. Karena mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka akan mendengar suara Yesus yang berkata, "Lihatlah, aku menyertai kamu." Yesus akan menjadi guru mereka, dan firman yang mereka ungkapkan akan cepat dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah, apakah ketika kita merenungkan ayat di dalam firman Tuhan, secara khusus tentunya yang tadi kita baru bacakan di dalam Ibrani passalnya yang keempat ayatnya yang ke-12, apakah firman itu akan menusuk hati saudara sendiri? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saudara pernah diyakinkan oleh sesuatu yang Anda baru baca? Firman Allah yang baru-baru ini kita renungkan. Sudahkah saudara bertindak sesuai keyakinan saudara? Atau sebaliknya mengabaikan akan bisikan kuasa Roh Kudus? Coba saudara bagikan apa yang saudara pikirkan saat ini kepada seseorang atau mungkin teman. Kemudian kita berdoa agar kita tentunya sebagai umat tidak hanya akan mendengarkan firman atau mencintainya, tetapi kita juga berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itu hidup dan memberikan kekuatan bagi kita untuk belajar setia kepadanya. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan berdoa, dan ada pokok-pokok doa sedunia yang kita akan doakan bersama-sama. Ada berita baik tentunya sebelum kita berdoa. Kita akan memuji Tuhan dalam iman untuk banyaknya panen jiwa yang akan dibawanya sebagai jawaban dari penginjilan Hope Awakens atau kebangkitan pengharapan. Kita memuji Tuhan atas setiap keputusan yang telah dibuat untuk Kristus. Nah, pokok doanya adalah kita tentunya berdoa bagi mereka yang berada di tengah krisis COVID-19 yang sedang berjuang, mungkin seorang diri, ataupun kita berdoa juga buat orang-orang yang kita kasihi yang sementara berjuang melawan penyakit ini. Pokok doa selanjutnya adalah kita berdoa untuk kedamaian bagi anggota gereja di seluruh dunia yang saat ini sementara takut dan cemas atau merasa kesendirian. Kemudian kita mendoakan untuk jutaan orang yang berjuang di Timur Tengah, di negara-negara seperti Iran, Afghanistan, Pakistan. Dan kita berdoa agar di tengah krisis ini Allah akan membuka banyak hati untuk kebenaran. Lalu kita berdoa untuk rencana baru oleh penjadwalan ulang pertemuan Akbar General Conference yang tentunya akan direncanakan pada tanggal 20 sampai 25 Mei 2021 di Indianapolis. Kita akan doakan agar pertemuan ini diisi dengan rencana-rencana rohani yang berfokus pada misi pekerjaan Tuhan, agar tentunya Roh Kudus akan memegang kendali sepenuhnya akan acara tersebut. Kemudian kita berdoa agar roh hujan akhir dicurahkan atas gereja, agar pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan sehingga kita bisa pulang ke rumah. Baik saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan kemuliaan surga,
Inilah kami Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh lagi mendengar, membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang menuntun kehidupan kami untuk lebih setia lagi memegang teguh akan firman tersebut. Kiranya kami diberikan kerinduan untuk mencari firman Allah. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin mendoakan untuk pokok-pokok doa sedunia di 100 hari berdoa ini. Kami berdoa untuk mereka yang berada di krisis, di tengah-tengah krisis COVID-19, yang tentunya sedang berjuang sendiri. Dan kami juga ingin mendoakan akan mereka-mereka yang kami kasihi, yang sementara berjuang melawan penyakit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedamaian bagi anggota gereja di seluruh dunia, yang saat ini Tuhan, mereka sementara merasa takut, merasa cemas, ataupun mereka saat ini merasa kesendirian ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jutaan orang yang berjuang di Timur Tengah, di negara-negara seperti Iran, Afghanistan, Pakistan ya Tuhan. Kami berdoa agar di tengah krisis ini Allah akan membuka banyak hati untuk kebenaran. Tuhan, kami juga ingin mendoakan akan rencana baru untuk penjadwalan ulang pertemuan akbar gereja kami di General Conference yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai 25 Mei 2021 di Indianapolis. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, agar ya Tuhan di dalam pertemuan itu diisi dengan rencana-rencana rohani yang berfokus pada misi, dan agar Roh Kudus memegang kendali penuh untuk acara tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar roh hujan akhir dicurahkan atas gereja, agar pekerjaan Tuhan dapat selesai, sehingga kami bisa pulang ke rumah. Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu di muka bumi ini. Diberikan kesetiaan, diberikan kekuatan, kesehatan dalam perjuangan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meyakini Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami pada saat ini. Doa ini kami hanya sampaikan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku, demikianlah doa kami atau doa kita pada saat ini. Perenungan firman Tuhan, kiranya semuanya ini akan naik di hadapan Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan jumpa di acara yang sama besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.